Go. Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ulfa Husnul Mardiah dalam acara berita edisi Rabu 1 Desember 2021 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pemirsa, saat ini banyak berita seputar bakso daging tikus yang menghebohkan masyarakat. Bakso merupakan salah satu produk olahan pangan yang terkenal dan diminati di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat dari setiap kalangan pernah mengonsumsi produk olahan ini, bahkan tidak sedikit yang menyukainya. Guna memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi, pedagang bakso saat ini sangat mudah untuk ditemukan. Namun, sekarang ini harga daging sapi cenderung meningkat di pasaran. Beberapa produsen bakso sapi mengakali tingginya harga bakso dengan mencampur bahan dasar menggunakan daging ayam. Akan tetapi, beberapa produsen nakal tidak lagi menggunakan daging ayam, melainkan daging tikus yang dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dari daging ayam atau sapi. Tentu, tikus merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam pandangan Islam. Akan tetapi, kerap masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dan tidak berusaha mencari tahu kualitas bakso yang dibelinya. Lalu, bagaimana seharusnya seorang akademisi peternak muslim menghadapi kasus tersebut? Bakso sendiri merupakan makanan yang digemari banyak orang. Lalu bagaimana dengan daging tikus sebagai bahan campuran pembuatan bakso? Akibat harga daging sapi cenderung meningkat di pasaran, membuat produsen bakso mengakali tingginya harga bakso dengan mencampurkan daging tikus. Kemudian, bagaimana masyarakat dapat membedakan bakso sapi yang asli dengan bakso sapi yang dicampur dengan bahan daging tikus? Melalui uji fisiknya, ciri-ciri bakso daging sapi yaitu memiliki warna yang sedikit kemerah-merahan merata menyeluruh, memiliki tekstur yang halus, bersih, lembut, tidak kenyal, dan tidak berlendir. Aroma bakso yang belum tercampur dengan kuah pasti memiliki aroma sapi yang menyengat. Sementara, ciri-ciri bakso daging tikus yaitu daging tikus memiliki karakteristik berwarna merah dan mempunyai serat lebih banyak. Memiliki tekstur yang keras jika ditusuk menggunakan garpu atau dibelah menjadi dua dengan sendok pasti akan mudah pecah. Memiliki aroma yang amis dan memiliki rasa yang gurih. Mengapa kasus ini sering terjadi? Hal ini terjadi bukan hanya karena naiknya harga daging sapi atau pedagang yang memiliki kesulitan ekonomi, tapi juga akibat minimnya pembinaan kepada pedagang bakso menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan daging hewan pengerat ini. Serta ada juga karena pedagang yang nakal ini memang dasarnya tidak peduli dengan konsumen. Tujuan mereka hanya ingin mencapai profit yang besar. Mereka tidak tahu atau bahkan tak mau tahu dampak negatif bagi kesehatan apabila dikonsumsi manusia. Bicara tentang kesehatan, apa bahaya yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi bakso tikus? Pertama, penyakit leptospirosis. Cara penularannya ini sangat mudah, yaitu pada saat makan daging tikus yang sudah diolah dalam makanan bakso atau lainnya. Infeksi dari bahaya makan bakso tikus muncul setelah 5-14 hari dengan gejala-gejala seperti demam, batuk, diare, sakit kepala, ruam, dan iritasi mata. Kemudian, yaitu penyakit hantavirus. Gejala ini menyerupai flu setelah 10 hari terinfeksi virus dari olahan daging tikus. Penyakit ini sangat berbahaya, mengakibatkan penyakit paru-paru, bahkan hingga kematian. Tikus memiliki banyak sekali bakteri. Salah satunya adalah bakteri bernama Listeria monocytogenes yang dapat mencapai ke tubuh kita. Nah, sekarang
Bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ini? Kata haram bagi seorang muslim adalah kata yang cukup menyengat dan terasa mengintimidasi. Kata haram bakal memaksa muslim untuk menjaga jarak sejauh-jauhnya atas apa yang difatwakan haram. Nah, kata haram dalam Islam ini terkait dengan tujuan akhir seorang muslim, yaitu surga atau neraka. Agama Islam melarang untuk mengonsumsi tikus sebab termasuk dalam hewan haram, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 5 macam binatang yang fasik. Fasik ini itu artinya berbahaya, jahat, dan mengganggu, yang boleh dibunuh baik di dalam atau di luar tanah yang haram atau sedang ihram ataupun tidak, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan elang. Nah, kemudian jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah maqul alaih atau objek akad. Nah, adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad, yaitu suci, memberi manfaat, dan diketahui takarannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makanan halal dan thayyib adalah segala sesuatu yang baik dan tidak membahayakan bagi tubuh, akal, dan mengandung zat-zat yang diperlukan oleh manusia. Nah, dalam ajaran Islam itu menganjurkan dalam memilih makanan yang halal lagi baik bagi kesehatan tubuh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Makanlah yang halal, lagi baik yang terdapat di muka bumi. Nah, adapun salah satu etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah amanah. Nah, amanah yang dimaksud ini adalah kehendak bebas. Nah, artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Nah, mencampurkan bakso sapi dengan tikus adalah perbuatan yang salah dan diharamkan. Nah, selain itu, hal tersebut juga termasuk kegiatan penipuan terhadap konsumennya. Ini bukan berarti unsur haram atau tidaknya, tapi ini juga menyangkut unsur penipuan terhadap konsumen. Nah, jika sudah terlanjur mengonsumsinya bagaimana? Jika sudah terlanjur mengonsumsi makanan-makanan yang haram tapi baru mengetahui 2-3 hari, atau intinya sudah dicerna menjadi bagian dari tubuh kita dan sudah menjadi daging dan darah dan sudah tidak mungkin untuk dimuntahkan kembali, saat itu kita hanya bisa bertaubat atas kelalaian kalau memang betul-betul kita tidak tahu. Maka sesungguhnya ini Allah Maha Pengampun menerima taubat terhadap kelalaian dan ketidaktahuan hambanya. Sekian, terima kasih. Menurut saya melaporkan ke pihak berwenang itu sangat harus, tetapi juga harus disertai dengan bukti, yaitu berupa bakso tikusnya. Lalu di Indonesia tersendiri itu hukum memakan bakso tikus itu haram. Makanya kita harus segera membasmi bakso tikus itu, dan bakso tikus tidak baik untuk kesehatan. Jadi para pedagang harus disingkirkan. Lalu bakso tikus tersebut sebagai konsumen kita tidak boleh terpaku atau terpikat kepada bakso tikus yang harganya murah. Terus kan ada ciri-cirinya, warnanya, rasanya, aromanya, itu harus kita tahu supaya kita tidak termakan dengan harga-harga yang murah tersebut. Terima kasih. Menurut saya,
itu sudah online. Dan jadi itu bukanlah tugas dari pengatur platform, itu merupakan dari sendiri. Namun alangkah baiknya kita sebagai pelapor atau pengadil suatu tindak pidana disertakan dengan bukti-bukti untuk tindak pidana tersebut agar memudahkan tugas penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap orang tidak dengan mudahnya melaporkan seseorang melakukan tindak pidana tanpa ada bukti yang jelas, yang ditakutkan akan menimbulkan dugaan fitnah dan tidak dapat kembali. Menurut pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh suatu hal yang bertujuan agar diketahui umum diancam pencemaran baik dengan tindak pidana 9 bulan penjara atau denda sebesar 300.000. Baiklah, solusi dari permasalahan ini yaitu diusut sampai ke akarnya, dimulai dari pedagang bakso nakal ini hingga ke pedagang daging tikusnya. Di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia ini, seharusnya pemerintah lebih teliti dalam pengawasan pasar-pasar yang menjual hewan tidak baik dikonsumsi untuk kesehatan maupun tidak halal untuk kaum muslim seperti tikus yang sudah dikategorikan dalam Islam sebagai hewan khabith. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk atau khabith. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian, bisa juga dengan cara menaikkan produksi daging sapi domestik sehingga akan menurunkan harga daging sapi meskipun harga daging sapi kurang responsif terhadap produksinya. Pemirsa, informasi tadi menutup acara berita edisi Rabu 1 Desember 2021 ini. Saya Ulfa Husnul Madiah, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.